Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib sendiri, yakni marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah cerminan bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu punya konsekuensi. Ketika kita meyakini iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu adalah Sang Khalik, Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensi keimanan kita adalah kita harus tunduk dan patuh kepada seluruh hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengakui, meyakini, mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi iman kita kepada Rasulullah adalah mengikuti dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah. Konsekuensi keimanan ini bahkan tegas Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Jawaban orang-orang beriman ketika diseru oleh Allah untuk taat kepada hukum Allah, maka jawaban orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina ijadu ila Allah wa rasul liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban orang-orang beriman ketika Allah dan Rasulnya telah menyerukan hukum, maka jawaban orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Inilah konsekuensi iman kita. Maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada jawaban bagi seorang mukmin, harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Ketika Allah memerintahkan perkara dalam satu urusan kepada umat Islam, maka kita harus wajib tunduk dan patuh apapun urusan itu. Bahkan sebenarnya sejatinya Islam itu telah sempurna, diturunkan oleh Allah, mengatur urusan hablum minallah
urusan kita dengan Allah, yakni masalah keimanan dan ibadah mahdoh, salat, zakat, haji, puasa, ibadah mahdoh, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Begitu pula Islam juga diturunkan kepada kita untuk litanzimi alaqatil insan min khairi bani insan. Islam juga diturunkan oleh Allah untuk mengatur urusan manusia dengan sesama manusia yang sering kita kenal dengan hablum minan nas. Di sini ada perkara ekonomi, pendidikan, pergaulan, sosial, bahkan politik dan negara pun ternyata Islam telah memberikan aturan dan contohnya kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah Jumat kali ini yang diberikan oleh Ikatan Dai Riau adalah penerapan syariat Islam pasti membawa keberkahan. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 50 yang telah khotib bacakan di awal tadi. Afa hukmal jahiliyata yabghun wa man ahsanu minallah hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum manakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah telah memberikan tantangan, sindiran di dalam surah Al-Maidah ayat 50 ini, bahwa Allah menantang kepada umat manusia, kepada kaum muslimin terutama, yang mengaku beriman pada Allah dengan kalimatnya apa hukmal jahiliyati yabghun. Hukum mana lagi kah yang lebih baik selain daripada hukum Allah? Kata Allah. Ini membuktikan bahwa kita sebagai seorang beriman mestinya harusnya yakin dan percaya bahwa hukum dari Allah Sang Pencipta pasti adalah hukum yang terbaik. Hukum yang ketika diterapkan pasti akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di tengah-tengah umat manusia. Sebaliknya, justru ketika kita mengadopsi, menerapkan hukum yang bukan dari Allah, tentunya bisa dipastikan bahwa kecelakaan, kenestafaan, dan kehinaan akan dialami oleh kaum mukmin, baik dunia maupun akhirat. Karena secara imani, secara itikadi, bahwa seorang mukmin hidup di dunia ini bukan segala-galanya. Hidup di dunia ini adalah tempat singgah kita, karena kampung yang sebenarnya, yang sejatinya, kampung kita ini adalah kampung di akhirat. Dan di akhirat itu kita kenal ada dua tempat, ada surga dan neraka. Tetapi untuk memasukinya itu dibutuhkan konsekuensi amal, iman, dan amal soleh kita ketika dunia. Apakah perbuatan kita ketika di dunia ini menggunakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala atau justru mencampakkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah konsekuensi nanti hisab kita di akhirat. Karena hisab di akhirat nanti pasti Allah akan bertanya banyak hal kepada kita. Karena konsekuensi perbuatan umat manusia sejatinya tidak ada yang terlepas hukumnya dari Allah. Karena sebagaimana yang dalam kaidah usul fikih disebutkan, al-aslu fil af'al litikyaudi bihukmi syar'i. Asal hukum dari perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Apakah itu haram? Apakah itu makruh? Apa itu mubah? Apakah itu sunnah? Apakah itu wajib? Maka semua perbuatan kaum muslimin itu statusnya pasti ada status hukumnya. Kalau wajib berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan mubah dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala dan siksa. Makruh dikerjakan tidak mendapat dosa tapi ditinggalkan mendapat pahala. Sementara yang haram ketika dikerjakan akan membawa celaka bagi kita, bahkan mendapatkan dosa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah konsekuensi keimanan kita. Maka kita harus memastikan bahwa seluruh aktivitas kita itu harus terikat dengan hukum Allah. Inilah konsekuensi yang disebut dengan takwa tadi. Awamirilah wa nawahiha, yakni melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah
dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Gelombang menuju perubahan di tanah air terasa makin kuat. Banyak orang merasakan Indonesia justru semakin terpuruk. Di segala bidang kita bisa menyaksikan merebaknya di bidang ekonomi kemiskinan, hutang kita yang semakin menggunung, lebih dari 7 triliun hutang negara hingga saat ini. Belum lagi kasus narkoba, LGBT, kasus dalam bidang ekonomi riba, dan dikeruknya seluruh sumber daya alam kita yang harusnya milik Islam, milik kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, an-nasu suraka salasa, manusia itu berserikat. Berserikat ini artinya memiliki bersama-sama dalam 3 hal. Wal mala, wal khala, wan nar. Api, air, dan padang rumput itu adalah milik kaum muslimin, milik seluruh manusia. Sejatinya harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kondisi kehidupan kita yang makin terpuruk, namun sayang banyak yang tak tahu harus bagaimana dan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menuju perubahan. Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa ketika perubahan itu telah muncul di tengah-tengah masyarakat, maka harus diimbangi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan proses menuju perubahan yang hakiki, perubahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah tidak akan pernah ada perubahan meskipun figur pemimpinnya sudah bergonta-ganti selama umat belum meninggalkan aturan-aturan dan ideologi selain Islam. Maraknya kerusakan di tengah-tengah manusia seperti kemiskinan, kerusakan moral, kriminalitas adalah akibat dari kemaksiatan dan kemungkaran manusia yang berlari dari syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata dalam ayat ini bima kasabat aydin nas, yakni disebabkan karena tangan-tangan manusia. Beliau menafsirkan dengan bisababi ma'asi wa dzunubin nas, yakni karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga nampak kerusakan di mana-mana. Selamanya kehidupan umat manusia akan rusak jika diisi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan dan kemungkaran terbesar adalah mencampakkan hukum-hukum Allah dan memilih selain hukum-hukumnya. Inilah masalah yang sesungguhnya terjadi saat ini, khususnya di negeri ini. Tak akan pernah ada kebaikan selama tidak menerapkan syariahnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, PR besar umat Islam hari ini sesungguhnya adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam seluruh kehidupan kita. Bukan sekedar menciptakan kemajuan materi dan kemakmuran. Penerapan syariat Islam adalah kewajiban, bukan sekedar pilihan. Sikap ini sekaligus menentukan keimanan seorang hamba. Jadi perjuangan untuk menerapkan syariat Islam ini adalah suatu kewajiban yang konsekuensinya adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan ini menjadi dosa bagi kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Demi Tuhanmu, demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak beriman, kata Allah, sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Mereka menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya. Rasulullah SAW menyebut di antara ciri mukmin adalah menundukkan hawa nafsunya pada risalah Islam yang beliau bawa, yakni dengan menaati hukum-hukumnya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa saja yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Khatib, Ibnu Abi Asim dan Hasan bin Sufyan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum muslim untuk menjalankan hukum-hukumnya. Sebaliknya, Allah melarang mereka mengikuti keinginan manusia untuk menerapkan hukum-hukum yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Hendaklah kamu Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 49. Kewajiban ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut mereka orang-orang yang tidak menerapkan hukum dari Allah sebagai gelar yang gelar ini gelar orang-orang yang memikul dosa besar, yakni gelarnya adalah fasik, zalim, bahkan bisa menjatuhkan derajat kaum mukmin kepada derajat kekafiran. Di dalam surah Al-Maidah ayat 45, 47, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang mengambil hukum, menerapkan hukum yang bukan dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang zalim, fasik dan kafir. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu perubahan apa yang harus kita inginkan untuk keluar dari kenestapaan akibat sistem yang mencampakkan hukum Allah, hukum sekulerisme, hukum yang memisahkan agama dari kehidupan, fasludin anil haya, fasludin anid daulah, memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan kehidupan dari negara. Inilah biang pangkal penyebab seluruh kenestapaan yang melanda kaum muslimin, baik di negeri ini bahkan di negeri-negeri yang lain di dunia. Maka tidak ada lain kecuali kita harus kembali kepada hukum Allah, karena tidak mungkin Allah yang menciptakan manusia, kehidupan, dan alam semesta ini, kemudian aturannya Allah itu akan menyengsarakan manusia. Justru aturannya itulah menjadi petunjuk bagi kita bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Maka perjuangannya adalah harus diarahkan kepada penerapan syariat Islam secara totalitas, secara kafah di tengah-tengah umat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji manakala kaum muslim telah bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada dirinya dengan menerapkan syariat Islam,
maka Dia akan mendatangkan berbagai keberkahan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'asnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti, kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun sebaliknya, ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, karena itu kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka. Sungguh keliru jika kaum muslim berusaha melakukan perbaikan nasib untuk mendapatkan kemakmuran materi dengan mencampakkan hukum-hukum Allah, padahal penerapan hukum-hukum Allah adalah fardu dan akan mendapatkan aneka kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddun yu'malu bihi fil ardi khairan li ahlil ard min ayyum taru arba'ina sabahan. Penerapan suatu hukuman had di dalam Islam di muka bumi itu lebih baik bagi penduduknya daripada hujan turun selama 40 hari. Maka kita harus yakin sebagai seorang mukmin yang memiliki pancaran dari akidahnya, karena akidah Islam itu ada yanbasiku anhan nizam, dari akidah seorang mukmin itu, maka akidahnya itu menjadi produktif, yaitu terpancar seluruh aturan. Maka insya Allah sebagaimana dalam kaidah usul fikih disebutkan, haitsuma yakunu sar'un takunu maslahat, di mana ketika diterapkan syariat pasti akan mendapatkan maslahat. Maslahat dalam menjalankan ibadah tidak boleh dicari-cari. Misalkan summu tashihu, berpuasalah kalian, insya Allah akan sehat. Itu adalah maslahat, tapi lebih dari itu sebetulnya pasti ketika Allah sudah memerintahkan, pasti ada kebaikan dan maslahat di dalamnya. Dan terbukti dengan penerapan syariat Islam, karena dulu Islam pernah berkuasa di muka bumi selama 1300 tahun lamanya atau 13 abad dari masa Rasulullah SAW. Kemudian sistem Islam diteruskan oleh para sahabatnya, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian diteruskan pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah terakhir di Turki Utsmani 1924 Masehi. Tercatat 1300 lebih, 13 abad kaum muslimin memimpin dunia. 2/3 dunia menjadi wilayah kekuasaan Islam. Tetapi ketika diruntuhkan tahun 1924 oleh Mustafa Kamal Atatürk, kemudian muncul berbagai malapetaka di tengah-tengah umat. Penjajahan, penganiayaan, pembunuhan. Bahkan di negeri kaum muslimin kita merdeka, tetapi hukumnya hukum dari para penjajah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukti telah banyak mengisyaratkan, menggambarkan kepada kita bahwa kegemilangan Islam itu luar biasa. Bahkan sepanjang 13 abad itu hanya terjadi kasus, 100 kasus. Mungkin bisa dibandingkan hari ini. Kalau kita pergi ke pengadilan, lebih dari 100 tiap hari terjadi kasus kriminalitas, pelanggaran hukum, pelanggaran syariat dan sebagainya. Ini adalah bukti. Bahkan dalam masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, dalam waktu yang singkat, seluruh kekuasaannya 2/3 dunia, tetapi untuk mendapatkan orang-orang yang mustahik zakat itu sulit didapatkan. Bahkan hampir tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Inilah keberkahan efek dari ketika diterapkannya syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan di tengah-tengah umat manusia, baik perkara individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Karena ketakwaan itu bukan hanya ketakwaan individu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita. Ketakwaan itu ada ketakwaan individu, masyarakat, bahkan negara. Bukti ketakwaan individu adalah kita taat menjalankan sebagaimana solahiyahnya kewenangan kita, syariat-syariat yang disyariatkan secara individu. Tetapi Islam juga mengatur bagaimana syariat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat,
Di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan negara sekalipun harusnya menghukumi hukum di tengah-tengah kaum muslimin itu dengan hukum syariat Allah. Maka ketika ketakwaan individu, masyarakat dan negara ini diterapkan, insya Allah barokati minas sama'i wal ard, ini akan bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Bihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bil qudusi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikati wal muqarribin wardallahu Allahumma anil khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azzil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhaddin wansur man nasaraddin wahzul man hazal al muslimina wadamir a'da ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma daf'anna al-bala' wal waba' wazzalazil wal mihani wassu'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimi sholah. Allahu akbar Allah.